Oke, recordnya udah kedengeran. Kalau record nggak ada bahaya ini. Banyak yang protes nanti. Oke, teman-teman, ayo kita mulai ya. Biar tidak kemalaman teman-teman yang Indonesia bagian timur, kasihan. Asyik dan Manajerial hampir mirip, kakak hampir mirip, cuman beda topik pembicaraan aja. Lewatin azan sebentar, kakak. Oke. Azan udah selesai sih kalau di sini orang lagi sholat Isya. Jadi dengan bagus Bapak Ibu, gimana aman? Kopi ada snack, ada air. Jangan kebanyakan karbo ya kalau lagi belajar makin ngantuk kita. Air minum boleh. Kopi pahit kayaknya lumayan ya. Besarin dikit Kak. Halo, halo, cek, cek. Gimana? Aman? Suara saya terdengar jelas? Aman. Soalnya aku apa pakai Chromebook, pakai Chromebook. Aman jelas Kak. Oke, kalau jelas. Sebentar ya. Mulai Kak ya, ya. Oh, ya, sebentar, sebentar. Oke. Lanjut gaspol. Oke, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah menunggu. Teman-teman, kita mulai pertemuan Bimbel Batch 5 ini, Bimbel SJT pertemuan kelima ini dan sama-sama melawaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan semoga menjadi jalan kemudahan untuk kita meraih impian-impian kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman di sini mungkin teman-teman karena pertemuan 5 udah nggak asing lagi ya dengan SJT itu apa. SJT itu tidak disebutkan langsung di Permen Pan RB, hanya disebutkan kompetensi teknis tapi nilainya berkisar dari 1 sampai 5 teman-teman ya, yaitu soal SJT berarti bentuknya gitu ya, situational judgment test. Teman-teman dihadapkan pada situasi saat mengajar karena ini SJT-nya untuk guru ya. Berarti saat mengajar, saat berinteraksi dengan siswa dan guru, dan saat menghadapi masalah, bagaimana teman-teman mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan mengambil satu opsi tindakan yang paling tepat, ya, yang bernilai, yang mendapatkan poin paling tinggi, gitu, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Tadi record udah kan? Oh, udah. Oke, kita lanjut lagi berdasarkan Permenpan RB di sini diperjelas lagi teman-teman ya supaya teman-teman tidak apa namanya ya, tidak menjadi kok gini sih gitu ya, biar tidak bertanya-tanya lagi gitu ya dari mana dapatnya kata-kata SJT itu. Yaitu dari Permenpan RB nomor 348 di sini materi soal kompetensi teknis untuk guru ya, untuk guru di instansi daerah. Bobot jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 5. Nah, ini yang kita mau jawaban 5 ini. Tidak ada jawaban yang salah kecuali teman-teman tidak menjawab, maka poinnya akan 0 gitu. Jadi usahakan untuk dijawab ya, sementok-mentoknya harus dijawab gitu. Nah, kemudian materi pokoknya teman-teman silahkan bisa dilihat sendiri ya, ada terkait dengan disiplin, disiplin ilmu juga ada, teori belajar, kemudian ABK, kemudian IEP, teman-teman nanti akan ada ini IEP ini kalau nggak salah pertemuan ini atau pertemuan besok gitu. Maaf. Kemudian ada reward, punishment, ada asesmen juga, ada feedback, ada remedial gitu teman-teman. Dia ada kode etik guru, interaksi guru dan murid, school safety, diversity, kemudian ada pengembangan potensi diri juga. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke trik cepat untuk kompetensi teknis guru tahun 2024. Yang pertama, usahakan baca soal sekali saja, jangan diulang. Boleh nggak baca soal? Boleh kalau teman-teman yakin pada diri teman-teman sendiri. Tapi kalau saran saya, kompetensi teknis sebisa mungkin untuk dibaca. Ya, meskipun hanya sekali. Jadi dari sekarang latihan membaca cepat ya. Kemudian yang kedua, temukan masalah di soal dan pilih solusi terbaik dengan memperhatikan siapa Anda pada soal tersebut. Kalau tidak disebutkan siapa Anda di soal tersebut, berarti Anda asumsikan diri teman-teman sebagai guru ya, Bapak Ibu guru gitu. Kalau tidak disebutkan. Kemudian yang ketiga, fokus pada jawaban yang berupa tindakan nyata seorang guru. Pilih jawaban yang mencerminkan Anda guru yang baik, guru yang hebat, guru yang suka membantu. Kuasai 4 kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Yang keenam, pahami beberapa metode pembelajaran, pahami kisi-kisi P3K guru yang tadi, dan yang terakhir, jadilah guru yang diinginkan pada kurikulum Merdeka ataupun kurikulum-kurikulum terbaru. Gitu, teman-teman. Aman ya, kita gas ke soal ya. Oke, saya atur waktu dulu, teman-teman. Gas nggak ke soal? Coba kita lihat. Kisi-kisi P3 2024 belum ada, Kak. Belum ada, sayang. Kemungkinan sih akan sama dengan 2023. Kita lanjut, teman-teman. Ini dia soal yang pertama. Silahkan. 15 detik. Oke, 20 detik, teman-teman. Saya izin buka kolom chat ya. A, B, A, B, A, B. Oke, antara A dan B ya. Ini ke sebagian besar A. Ada yang B juga. Ada yang C juga. Oke. Kita bahas yuk, teman-teman ya. A, B, dan C. Anda diminta menjadi penanggung jawab. Ini tentang berpikir kritis, teman-teman ya. Anda diminta menjadi penanggung jawab untuk siswa-siswa yang akan mengikuti Olimpiade. Penanggung jawab berarti Anda di sini ya, penanggung jawab. Ada dua siswa terpilih untuk Olimpiade Matematika, satu orang untuk Olimpiade IPA, dan dua orang mengikuti Olimpiade IPS, kemudian tiga orang mengikuti Lomba Bahasa Indonesia. Setiap siswa sudah mendapatkan pembinanya masing-masing untuk persiapan mengikuti lomba. Beberapa minggu sebelum lomba, salah satu pembina mengabarkan bahwa ia sedang sakit dan tidak dapat melanjutkan tugas. Berarti masalahnya ada di sini. Ini adalah masalah. Cari solusi. Di pilihan ganda, solusinya apa? Ya, teman-teman ya. A, saya segera mencari pembina pengganti yang sesuai. Kita keep dulu. B, saya langsung menggantikannya sebagai pembina. A atau B? Di sini banyak yang terkecoh, jadi yang paling tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B aja? Karena di sini Anda belum tentu kompeten menjadi pembina. Ya, teman-teman ya, di sini kan tidak disebutkan Anda penanggung jawab, kemudian Anda ini guru apa. Sedangkan pembina yang mengabarkan ia sedang sakit ini juga tidak diketahui dia itu pembina apa. Belum tentu Anda dan pembina tersebut sesuai pendidikannya gitu ya, sesuai apa yang diajarkan. Jadi di sini lebih tepat adalah mencari pembina yang sesuai, bukan Anda yang menggantikan menjadi pembina gitu, teman-teman. Jadi yang B eliminasi, yang C saya memintanya untuk memberikan rekomendasi pembina yang bagus. A atau C? Lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena C ini udah include ke yang A, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mencari pembina pengganti, bisa jadi salah satu caranya adalah meminta rekomendasi dari yang sakit tadi ya. Pak, gimana menurut Bapak siapa yang lebih cocok ya? Nah, itu berarti dalam rangka teman-teman mencari pembina pengganti. Jadi yang A lebih tepat daripada yang C. Kemudian saya merasa para siswa sudah cukup dibimbing. Ini hanya perasaan, merasa ya, merasa. Ini perasaan, padahal Olimpiade masih jauh karena beberapa minggu sebelum lomba. Berarti masih banyak kesempatan anak-anak untuk belajar. Jadi lebih baik untuk mencari pembina, teman-teman ya. D, eliminasi. Kemudian yang E, saya meminta kepala sekolah mencari solusi. Ini sebenarnya tidak perlu langsung dilimpahkan ke kepala sekolah ya. Karena di sini penanggung jawabnya adalah Anda, jadi Anda bisa mencari pembina pengganti. Gitu ya, tanpa harus menunggu solusi dari kepala sekolah. So, di sini yang A yang memiliki poin 5, kemudian C poin 4, E poin 3, B poin 2, dan D poin 1. Aman ya? Aman Kak, awal yang baik, katanya semoga seterusnya baik. Pembina berkompeten harusnya langsung merekomendasikan pembina lain Kak, tanpa kita mencarinya, katanya gitu tuh. Iya, iya. Oke, yang A yang lebih tepat teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman, silahkan. Oh, katanya kalau pembinanya berkompeten, nggak perlu kita mencari pembina, dia langsung merekomendasikannya katanya. Berarti kita juga nggak perlu meminta meminta dia merekomendasikan pembina ya, nggak perlu. Kalau kalau dia udah memberikan rekomendasi. Tapi di soal, fokus kepada ke soal teman-teman ya. Kalau di soal tidak disebutkan dia sudah memberikan rekomendasi, berarti teman-teman asumsikan dia memang belum memberikan rekomendasi. Gitu teman-teman ya.
Oke, kita lanjut lagi soal yang nomor 2, silahkan. 15 detik, 20 detik. Saya izin buka kolom chat ya. A, E, A, E, A, E. Antara A dan E ya. Oke, tidak ada yang lain. A, E aja. SJT batch 2 sama dengan B1 sama sayang, sama. A, guru tidak boleh apa lemah katanya. Ayo kita bahas yuk. A atau E. Latihan 2 terkait dengan refleksi, teman-teman ya, salah satu kisi-kisinya. Mita adalah guru teladan. Ia selalu melakukan evaluasi di akhir kegiatan guna memperbaiki proses belajar mengajar berikutnya. Selain itu, ia sering meminta siswa bersama-sama melakukan refleksi. Jadi refleksi dilakukan secara bersama-sama antara guru dan murid ya, dari proses belajar mengajar yang sudah berlangsung. Berikut ini beberapa pertanyaan yang tidak tepat ya, jangan sampai keliru dalam membaca soal. Pertanyaan yang tidak tepat untuk kegiatan refleksi pembelajaran di akhir proses belajar mengajar adalah A. Apa saja kelemahan saya saat proses belajar mengajar berlangsung? Ini pertanyaan yang baik. Kenapa yang baik? Karena untuk mengetahui ya, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari proses belajar mengajar, gitu ya. Yang B, bagaimana tanggapan Anda terhadap media pembelajaran hari ini? Yang C, ini kan terkait dengan fokus kepada, inti-intinya aja teman-teman ya dalam refleksi itu. Boleh menanyakan apa saja, tapi terkait dengan pembelajaran yang berlangsung. Ya, refleksinya karena sesuai dengan yang disoal. Dia si Ibu Mita ini memberikan refleksi di akhir pembelajaran proses belajar mengajar. Jadi refleksinya terkait dengan bagaimana proses belajar mengajar. Yang A ini coba kita lihat, ini terkait dengan proses belajar mengajar enggak? Iya, ya. Kemudian yang B, bagaimana tanggapan Anda terhadap media pembelajaran hari ini? Berarti PBM juga ya, proses belajar mengajar. Yang C, apakah Anda memahami pembelajaran secara keseluruhan? Berarti juga terkait dengan pembelajaran hari ini. D, apa bagian yang sulit untuk kamu pahami? Terkait dengan yang sekarang gitu ya, yang sedang yang sudah berlangsung PBM-nya. Kemudian yang E, bagaimana cara Anda mengerjakan tugas di rumah sehari-hari? Mana yang tidak tepat? A, B, C atau D? Atau E? Tentu yang E, teman-teman, yang kurang tepat. Yang poinnya paling sedikit itu yang bukan yang poinnya paling sedikit, yang paling tidak tepat itu adalah yang E, teman-teman ya. Karena ini refleksinya terkait dengan tugas di rumah sehari-hari, bukan terkait dengan proses belajar mengajar. Jadi di sini yang paling tidak tepat dan yang menjadi pilihan kita adalah yang E yang memiliki poin 5, B poin 2, poin 4, C maaf, C poin 3, D poin 2 dan A poin 1. Seperti itu. Aman? Yang paling tidak tepat teman-teman ya terkait dengan PBM. Satu tadi apa, Kak? A. Terjebak katanya. Semangat, semangat. Baru juga pertama, nggak apa-apa, baru dua. Ya, kita lanjut lagi ya. Tidak baca tidak tepatnya, katanya Kak Dewi. Teliti, teliti, yuk fokus, fokus. Nomor satu apa? Nomor satu C tadi kalau nggak salah. Oh, A. Nomor satu A. Ayo kita bahas lagi teman-teman, lanjut. Kita ini ya tambahan sedikit terkait dengan refleksi. Jadi refleksi pembelajaran adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh siswa dan guru. Jadi siswa dan guru secara bersama-sama setelah kegiatan belajar mengajar. Bertujuan untuk apa? Memahami dan menganalisis pengalaman belajar yang telah berlangsung. Jadi baik banget ya untuk dilakukan refleksi Bapak Ibu guru. Refleksi pembelajaran melibatkan penilaian tertulis atau lisan mengenai pengalaman belajar di mana siswa dapat mengungkapkan kesan, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses belajar mengajar. Jadi mereka dibiarkan untuk ngungkapin unek-unek mereka sama gurunya gitu ya. Jadi gurunya harus legowo aja, harus terima, harus dengar. Meskipun mungkin menurut Anda nggak punya kelemahan, kayak tadi kata kakak itu ya, kita nggak punya kelemahan, jangan ditunjukin. Betul, tapi dalam refleksi Anda boleh dan Anda harus bersedia menerima setiap koreksi dari murid. Ini mencakup introspeksi tentang bagaimana pembelajaran berlangsung, apa yang berhasil, dan apa yang perlu diperbaiki di masa depan. Seperti itu, teman-teman. Ya, aman ya refleksi ya.
Di sini mungkin cuma satu atau dua soal per materi ya teman-teman ya per kisi-kisi. Yang penting teman-teman paham gitu. Udah nomor berapa bergabung dua. Oke, fokus-fokus ya. Kita lanjut teman-teman. Ini dia soal nomor tiga. Silahkan. 16 detik, 20 detik. Kita buka kolom chat teman-teman ya. A, E, A, E, A, E, A, E. Antara A dan E ini ya. A, E, A, E. Kalau jawaban nomor satu, B lainnya poinnya berapa? B, B poinnya dua, dua. Oke, kita bahas teman-teman ya. Ada yang A, ada yang E. Hayu kita bahas yuk. Latihan nomor tiga terkait dengan pengertian dan pengembangan potensi. Salah satu siswa Salah satu siswa baru menangis di depan gerbang masuk sekolah yang meminta agar ibunya menunggunya hingga sekolah usai. Anda tentu heran dengan kejadian langka ini. Selama 5 tahun Anda mengajar, tidak pernah ada siswa kelas eh, 7 ini ya, 7 yang seperti ini. Berarti ini udah besar, usianya udah tinggi ya, SMP. Tindakan Anda adalah menanyakan masalah yang dikhawatirkan menjadi siswa baru dan menenangkannya. Menanyakan masalah ini satu hal yang dilakukan, kemudian menenangkannya adalah hal yang kedua. Kemudian kita lanjut yang B, menegaskan bahwa semua siswa tidak bisa ditunggu oleh orang tuanya, A atau B. Tentu yang A, teman-teman ya, lebih kepada bagaimana kita mengayomi para siswa. Kalau yang B ini, kalau hanya menegaskan itu nggak boleh loh. Kita kayak mendikte gitu, teman-teman. Kita kayak memaksakan supaya dia mau gitu ya. Malah ini makin trauma anaknya ya. Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang C, memberikan kesempatan untuk orang tua menunggu sehari saja. A atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang C? Karena ini usianya udah tinggi ya, udah kelas 7. Jadi tidak tepat untuk membiarkan orang tuanya menunggu meskipun hanya sehari. Nanti next time dia akan melakukan hal yang sama gitu teman-teman ya. Dia akan minta lagi untuk ditunggu dan seterusnya padahal usianya udah tinggi. Nah, di sini lebih tepat adalah bagaimana teman-teman mampu mampu menjadi temannya gitu ya, Bapak Ibu guru mampu menjadi teman para siswa. Kalau kita langsung memberikan dia bersama orang tuanya ini, kita nggak ada usaha lebih untuk membuat dia menjadi nyaman di sekolah gitu. Kalau yang A ini ada usaha untuk membuat anak tersebut menjadi nyaman gitu. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, meminta kesediaan ibunya untuk berdiskusi sejenak. A atau D? Lebih tepat yang A ya. Kenapa Kak bukan yang D? Yang D juga bagus tapi kurang tepat karena di sini yang memiliki masalah anak adalah siswa tersebut. Siswa baru tersebut yang memiliki masalah bukan ibunya ya. Meskipun mungkin ada kaitannya tapi lebih kepada siswa. Jadi yang D ini kita eliminasi. Kemudian yang E, menjelaskan kepada siswa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan menjaganya sepanjang waktu. A atau E? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang E? Yang E ini juga bagus. Menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. It's okay gitu ya. Tapi kata yang ini, menjaga sepanjang waktu ini kurang tepat. Menjaga sepanjang waktu ini kurang tepat ya. Kecuali kalau dia masih di usia-usia muda. Usia-usia yang maksudnya masih kecil. Misalkan SD kelas 1, 2, 3 itu masih bisa dijaga sepanjang waktu. Tapi karena ini usianya udah tinggi, menjaga sepanjang waktu ini kurang tepat teman-teman ya. Apalagi Anda juga guru. Anda juga punya pekerjaan. Punya pekerjaan. Anda bisa menenangkannya saja. Kemudian untuk menjaganya bisa bergantian dengan yang lain. Tidak harus Anda yang menjaganya sepanjang waktu. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang A, teman-teman ya. A poinnya 5, E poin 4, D 3, B 2, dan C 1. Aman? Aman kalau lanjut ditenangkan dulu katanya. Terkecoh nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya adalah anak jenjang SD siswa baru boleh ditunggu, Kak. Boleh C. Gini, kalau dia masih SD itu yang E aja, yang E. Yang E lebih tepat. Tapi kalau dia masih TK boleh yang C. Kalau dia masih anak PAUD itu boleh yang C. Tapi tetap lebih unggul yang E kalau misalnya dia masih baru-baru usia-usia SD TK itu lebih tepat itu yang E.
ya. Anda buat dia menjadi merasa nyaman kepada Anda gitu ya, nyaman kepada sekolah, lingkungan sekolah terutama. Kalau mereka udah nyaman, nggak perlu mereka ditunggu gitu. Itu Kak Sabrina ya. Aman Kak, lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman ya, fokus ya. Ini dia soal nomor 4, silahkan. Oke, 15 detik, 20 detik. Oke, kita buka kolom chat teman-teman ya, udah 26 detik. B A B A B A B B B B. BA ya, antara BA. Oke, kita bahas yuk antara BA doang. Ada E juga. Oke, BAE, BA ada D juga. Oke, berarti lumayan beragam ya. BAED. Ayo kita bahas soal nomor 4. Ini terkait dengan kode etik guru, teman-teman ya. Salah satu rekan guru mendapat panggilan untuk menjalankan program PPG. Sedangkan Anda yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sama belum juga mendapatkan panggilan mengikuti program tersebut. Kegiatan PPG bisa dilakukan tanpa meninggalkan. Perhatikan ya, kegiatan PPG bisa dilakukan tanpa meninggalkan kewajiban mengajar di kelas. Akan tetapi rekan guru, alah, udah keluar. Akan tetapi rekan guru tersebut meminta Anda untuk menggantikannya mengajar dengan alasan ingin konsentrasi mempelajari modul PPG. Ini, Anda untuk meminta Anda ya menggantikannya mengajar. Padahal sudah disebutkan bahwa PPG bisa dilakukan tanpa meninggalkan kewajiban mengajar. Tapi teman Anda ini malah pengen Anda gantiin. Ganti dulu deh ngajar, saya lagi belajar nih, mau fokus modul PPG, kata dia gitu. Gimana yang A? Memintanya untuk menyadari bahwa mempelajari modul tidak harus dilakukan saat mengajar. Bagus ya. Yang B menolak permintaannya sebab ia bisa mempelajari modul setelah mengajar. A atau B? Lebih tepat yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena ini tidak jelas. Anda mau nolak atau tidak. Ini masih ambigu ya, tolak atau terima perintahnya ya, apa namanya, permintaannya. Ini kan hanya Anda cuman bilang sadarin dong Bu gitu ya. Ayolah kan kamu nggak harus, bapak bapak ibu guru kan nggak harus mempelajari modul saat belajar, cuman bilang gitu doang. Tapi kalau yang B ini langsung bilang saya nggak bisa ya. Kan nanti bisa, ini bisa mempelajari modul habis ngajar kan Bu. Jadi nggak bisa saya bantu gitu. Jadi lebih jelas kalau yang B ini menolak gitu ya, kalau yang A tidak jelas. Kemudian yang C menerima permintaannya nih, menerima permintaannya ini kurang tepat. Kenapa? Karena di soal udah disebutkan, dia nggak harus mempelajari modul itu saat ada jam pelajaran. Orang nggak harus ngajar dari pagi sampai siang full kan teman-teman ya. Tidak full 24 jam Anda mengajar. Jadi ketika teman-teman punya waktu untuk mengajar di kelas, ya jangan belajari modul PPG. Gitu teman-teman. Jadi untuk menerima permintaannya ini kurang tepat karena dia bersikap tidak profesional gitu. Menerima permintaannya jika saya sedang tidak ada pekerjaan ini juga nggak bisa. Mau Anda ada pekerjaan atau tidak, harusnya ada alasan yang tepat gitu kenapa dia meninggalkan kelas. Kalau hanya mempelajari modul PPG ini kan bisa kapan saja. Kecuali kalau dia lagi sakit. Bisa teman-teman ambil yang D. Dia lagi sakit dan nggak bisa ngajar. Itu kan suatu yang baik gitu untuk dilakukan. Menerima permintaannya ini untuk gantiin dia ngajar gitu ya. Tapi kalau cuma alasannya mempelajari modul PPG ya nggak usah gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini eliminasi. Yang E saya juga memiliki kewajiban di kelas lain dan tidak dapat membagi waktu saya. B atau E? Lebih tepat yang B. Kenapa Kak bukan yang E? Karena ini tersirat dia menolaknya ya, tersirat. Menolak secara tersirat. Kalau ini langsung jelas, langsung to the point ya, langsung tersurat, menolaknya secara tersurat gitu ya, tersurat. Kalau yang ini kan masih masih kayak dia nggak berani gitu bilang enggak, cuman bilang, "Ah, saya juga ada kelas lain ah, nanti saya nggak bisa bagi-bagi waktu." Kalau ada kelas lain, kalau misalkan dia mintanya nanti malah ngelunjak bilangnya, ya udah gantiin di kelas sebelahnya lagi aja kan nanti kamu kosong waktunya. Malah makin ngelunjak kalau yang E ini. Karena tidak ditegaskan bahwa Anda mau menolak gitu ya, cuman bilang
saya ada kelas lain gitu. Ya, itu bisa jadi dia malah mintanya pas Anda nggak ada kelas gitu teman-teman. Jadi yang E ini eliminasi aja. Yang paling tepat yang B, poin 5 A4, E3, D2, dan C1. Aman? Alhamdulillah aman. Kita kan harus jadi guru yang baik, Kak. Betul. Tapi juga harus profesional. Masa kalau jadi guru baik disuruh nyapu ke apa namanya disuruh ngerjain tugas orang mau-mau aja. Misalkan orang lagi mau seminar karena Anda orang yang baik, saya aja deh yang ngerjain makalahnya. Enggak juga. Baik, tapi harus profesional. Jangan kasih celah untuk orang memanfaatkan Anda, gitu ya. Kalau dia alasannya baik, misalkan saya lagi sakit, tolong gantiin, oke. Jadilah guru yang baik. Tapi kalau dia bilang saya mau belajar deh, saya mau fokus belajar, tolong kamu gantiin ngajar, gantiin ngajar ya. Padahal bisa belajarnya kapan aja, nggak harus di jam dia ngajar yang cuma 2 jam doang, gitu ya. Guru harus profesional. Berarti dimanfaatin ya kalau itu. Iya, karena alasannya nggak jelas. Gitu. Kalau alasannya jelas dan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa ditimbang, ya boleh gitu. Baik, tapi harus profesional ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut kode etik guru. Nah, ini profesionalisme tinggi, teman-teman. Jangan lupa, meskipun Anda orang yang baik, tapi harus profesional. Kemudian pendidikan berkualitas, ada penghormatan terhadap siswa dan orang tua, keselamatan dan kesejahteraan siswa, menghormati keanekaragaman, etika dan dalam penggunaan teknologi, komitmen terhadap profesional. Jadi yang tadi itu masuk ke poin 1 dan 7. Ya, 1 dan 7 teman-teman terkait dengan profesionalisme. Gimana? Aman ya? Kita lanjut lagi. Silahkan soal berikutnya, soal nomor 5. 15 detik, 20 detik teman-teman. Saya izin buka kolom chat ya. D, C, D, C, D, B, D, C, D, B. Main beragam ya. D, C, B, D, C, B, D, C, B. Oke, ayo kita bahas yuk. Antara D, C, dan B. Nomor 5 terkait mengembangkan motivasi siswa. Salah seorang siswa Anda tidak masuk selama 3 hari berturut-turut. Ini lumayan perlu ditindaklanjuti ya. 3 hari berturut-turut ini berarti perlu tindak lanjut. Saat Anda pergi untuk melihat keadaannya, oke, orang tuanya mengaku bahwa anaknya stres dan mengalami tekanan mental katanya ya setiap pulang sekolah ia selalu menangis dan memukul tembok hingga tangannya berdarah. Lumayan parah ya stresnya ya. Ia bercerita bahwa ia tidak memiliki teman di sekolah. Oh, ini penyebabnya. Penyebab akar masalahnya itu di sini. Ya, akar masalah. Kenapa dia bisa stres? Kenapa dia bisa nggak masuk sekolah? Kenapa dia bisa melakukan apa memukul-mukul dirinya? Itu karena satu masalahnya, tidak memiliki teman di sekolah. Ia sering sendirian sepanjang waktu saat di lingkungan sekolah. Orang tuanya mengakui keadaan anaknya lebih baik saat 3 hari berada di rumah. Berarti memang betul bahwa iklim sekolah tidak sesuai dengan dirinya. Dia belum mampu berbaur gitu ya. Tindakan Anda adalah, saya memintanya untuk kembali ke sekolah dengan segera. Minta dia untuk kembali. Mungkin nggak sih dia langsung mau kembali? Oke, teman-teman, kita lihat yang B. Saya meminta orang tuanya untuk membawanya ke psikiater, katanya. Oke, A atau B? Masih mending yang B ya. Kenapa bukan yang A, Kak? Karena kalau langsung minta dia kembali ke sekolah, ini belum belum tentu dia mau. Karena dia belum merasa nyaman dengan lingkungan sekolah. Ya, jadi butuh butuh cara yang lain, tidak harus langsung bilang besok masuk sekolah ya, bisa ya besok masuk ya. Tapi dia masih takut, anak ini masih takut gitu ya. Jadi tanpa adanya sesuatu yang menjanjikan dia bisa aman, dia nggak mungkin mau masuk. Jadi yang A ini kurang tepat.
Kemudian yang C, saya berjanji kepadanya untuk meminta teman-temannya bergaul dengannya juga. B atau C? Lebih tepat yang C. Kenapa Kak bukan yang B? Karena masalahnya udah ketemu. Masalahnya kan dia tidak punya teman di sekolah. Masalahnya udah ketemu. Jadi nggak perlu bawa dia ke psikiater. Ya, nggak perlu. Kecuali kalau masalahnya belum ditemukan. Ya, Heeh. Mungkin teman-teman bisa sih bawa dia ke psikiater. Tapi di sini lebih tepatnya adalah karena kita tahu akar masalahnya, langsung aja ke solusinya gitu teman-teman ya, yaitu meminta teman-temannya untuk bergaul dengannya juga gitu. Kemudian yang D, saya menyemangatinya untuk sekolah. Di sini ada dua ya, menyemangatinya untuk sekolah yang pertama. Kemudian yang kedua, meminta teman kelasnya mengajaknya ikut serta dalam kegiatan dan permainan. Ini ada dua nih. Kalau yang C cuma satu. C atau D? Lebih tepat yang D. Kenapa? Karena yang C ini baru menjanjikan aja karena saat itu kan saya janji deh besok saya minta teman-teman kamu bergaul sama kamu ya masuk sekolah ya bagus. Tapi kalau yang D ini selain dia menyemangati yuk kamu bisa yuk bergaul sama teman-temanmu dia langsung minta teman-teman kelasnya teman-teman kelas nanti ajak ya siapa namanya misalkan si X untuk ikut kegiatan dan permainan. Jadi langsung dieksekusi untuk meminta teman-teman kelasnya itu ngajakin si anak ini gitu ya, entah dari chat, entah dari telepon, kayak entah dari apa gitu teman-teman ya. Jadi di sini yang double dan yang lebih unggul tindakannya adalah yang D dibanding dengan yang C. Kemudian yang E, saya bersedia untuk menjadi temannya di sekolah. Di sini tidak dimungkinkan teman-teman menjadi temannya sepanjang waktu ya karena Anda kan menjadi guru. Jadi lebih baik adalah yang D ini. Minta teman kelasnya untuk mengajaknya berbaur. Jadi next time ke depannya dia akan tetap punya teman. Kalau Anda yang memaksakan diri jadi temannya setiap hari, nanti ketika Anda punya kelas, punya apa kegiatan yang lain, Anda nggak bisa menemaninya gitu. Jadi yang E ini kurang tepat, paling tepat di sini yang D teman-teman ya, D poinnya 5, C 4, E 3, B 2, dan A 1. Aman? Aman Kak, lanjut. Asyik. Bener lagi katanya. Seneng banget Kak Sri. Ayo, ayo kita lanjut ya. Ini dia soal nomor 6. Silahkan. 20 detik. Oke, saya buka kolom chat teman-teman udah 25 detik. Semua. Oke, semua ya. Ayo kita bahas yuk soal nomor 6. Prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku. Saat jam istirahat, aduh, ini J-nya kelupaan lagi, M-nya. Saat jam istirahat, Anda melewati beberapa ruang kelas menuju ruang guru. Perhatian Anda mengarah pada kerumunan para siswa di salah satu kelas 11. Saat Anda mendatangi mereka, ternyata mereka sedang menonton video dewasa. Menonton video dewasa. Ini masalahnya udah ditemuin langsung. Video yang tidak boleh dikonsumsi anak di bawah 20 tahun. Berarti ini adalah pelanggaran. Pelanggaran karena anak kelas 11 nggak mungkin melebihi 20 tahun ya anak kelas 11. Masih belasan tahun. Secara bersama-sama menggunakan handphone salah satu dari mereka. Sikap Anda adalah saya sangat terkejut dan meminta mereka menghentikan kegiatannya. Wah, stop, stop, stop gitu ya. Jangan bilang stop lah ya. Kalau kita visualisasikan, stop ya gitu. Yang B, saya segera memanggil wali murid untuk menyerahkan anaknya katanya. Panggil wali murid aja langsung serahin anaknya langsung dipulangkan katanya gitu ya. Jadi lebih mending yang B daripada kita coba dan bilang stop. Padahal itu sudah masuk di pelanggaran dan harus ditindaklanjuti. Jadi yang A ini kita eliminasi, kemudian yang E saya menyita handphone tersebut agar mereka tidak bisa menonton lagi. Menyita handphone B atau C? Ya, masih mending yang C ya teman-teman yang menyita handphone sehingga dia tidak bisa lagi untuk menonton. Kenapa bukan diserahkan ke wali murid? Karena di sini dia baru ketahuan sekali ya teman-teman ya. Pelanggaran dilakukan baru sekali, kemudian tidak bisa langsung diserahkan kepada orang tuanya. Tidak bisa langsung diberhentikan ya.
Jadi harus ditindaklanjuti dulu oleh pihak sekolah. Tidak bisa langsung telepon orang tua langsung dipecat anaknya, nggak bisa karena itu belum ke penanganan dari sekolah tuh ya. Kemudian yang D, saya meminta mereka untuk tidak membawa handphone ke sekolah dan melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan. D atau B? D atau C? Lebih tepat yang C, teman-teman, yang menyita handphone. Kalau minta mereka nggak bawa lagi, bisa jadi di rumah malah nonton. Di rumah nonton gitu ya, sama aja bohong. Kemudian yang E, saya membawa mereka ke ruang BK beserta handphonenya untuk ditindaklanjuti. C atau E? Tentu yang E, teman-teman, ya lebih tepat. Karena kalau cuman menyita handphone, nanti dia bisa melakukannya di handphone yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau ke ruang BK, nanti guru BK akan menindaklanjuti, akan apa? Bisa menasehatinya, bisa menyadarkannya lah gitu ya, menasehati, entah itu dengan menyita handphone, entah itu dengan berkomunikasi dengan orang tua, entah itu dengan yang lainnya. Jadi kalau udah di ruang BK, nanti guru BK bisa melakukan banyak hal seperti yang ABCD ini gitu ya, bisa dilakukan. Jadi ya ABCD ini udah include ke yang E, teman-teman. Jadi yang E ini poinnya 5, C4, B3, D2, dan A1. Aman? Satu soal lagi pretest selesai. Aman ya, aman Kak, lanjut. Nomor 5 tadi apa Kak? Nomor 5 D. Oke, dapat nilai 4 nggak apa-apa ya, semangat ya. Alhamdulillah semakin ke sini lebih meningkat pemahamannya Kak. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak Popi Savitri. Semoga teman-teman pokoknya lulus, amin. Aman betul semua, mantap. Kita lanjut satu soal lagi, pretest ya. Kita lihat teman-teman bisa tahu bisa betul semua atau masih ada salah. Silahkan. 15 detik, 20 detik. Oke, saya izin buka kolom chat ya. D, 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 D. Karena posisi kita sebagai wakil kepala sekolah. D, 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 D. Ada yang E, ada yang D ya. Aman Kak, maaf baru gabung. Nomor 1 sampai 4 jawabannya apa? Nomor 1A, 2E, 3A, 4B. Oke, yuk kita bahas teman-teman ya soal nomor 7. Ini mengenai facilitating learning ya. Sekolah tempat Anda mengajar adalah sekolah full day, di mana anak-anak mendapatkan makan dan snack serta kegiatan lain yang mendukung dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Suatu hari, sekolah mengadakan rapat bersama orang tua murid. Salah satu wali murid memberikan protes. Berarti masalah udah muncul di sini. Terkait apa? Biaya yang dikeluarkan anaknya. Menurutnya biaya sekolah anak terbilang mahal. Karena mahal ini kan relatif ya. Kalau Anda punya cukup uang, maka mungkin itu lebih murah. Kalau Anda mungkin pas-pasan gitu ya, atau kurang, malah itu menjadi mahal gitu ya. Ini relatif. Dia menginginkan biaya diturunkan. Dia maunya diturunkan apapun risikonya. Sementara itu, sekolah sudah menentukan biaya tanpa mendapatkan keuntungan pribadi. Berarti udah ngepas nih. Biaya yang dikasih untuk keperluan makan itu udah memang segitu gitu ya. Karena mungkin di catering. Aduh, maaf. Karena mungkin di catering atau lain sebagainya, teman-teman. Nah, semua biaya kembali kepada para siswa. Tindakan Anda sebagai salah satu wakil kepala sekolah adalah apa? Saya mengusulkan agar makan siang ditiadakan jika ingin biaya sekolah diturunkan, katanya tiadain saja makan siangnya. B, saya meminta semua wali murid berpikir kembali atas fasilitas yang didapatkan oleh anak-anaknya. A atau B, teman-teman? Tentu yang B ya. Supaya mereka sadar bahwa di samping fasilitas yang baik, ada juga makan minum yang berkualitas. Gitu teman-teman. Jadi wajar mahal. Tapi kalau teman-teman minta makan siang ditiadakan, malah nanti bagaimana dengan yang sudah apa namanya orang tua yang siap untuk mengeluarkan uang. Ini yang protes cuma satu orang. Salah satu murid yang protes, bukan sebagian besar. Jadi sebagian besar atau yang lainnya itu setuju, tidak masalah. Jadi nggak perlu sampai ditiadakan gitu, nggak diperlukan sampai ditiadakan. Ya teman-teman ya. Jadi yang A ini eliminasi aja. Kemudian yang C, saya menerima masukan sebagai suatu yang baik guna perbaikan ke depan. Minta masukan. B atau C? Tentu yang B.
Kenapa bukan yang C? Kalau yang C menerima masukan seolah-olah Anda ini mau, oh ya udah nanti kita turunkan aja deh ininya ya biaya sekolahnya. Padahal di sini semuanya sudah kembali lagi kepada siswa. Gitu ya, kalau Anda mau menurunkan biaya, berarti Anda menurunkan kualitas dari sekolah Anda. Jadi yang C ini eliminasi. Kemudian yang D saya menjelaskan semua rincian biaya dan fasilitas sekolah dengan detail sehingga biaya sekolah anak saat ini sudah sesuai. Katanya ini memberikan penjelasan. Jadi tentu yang D lebih tepat daripada hanya minta dia berpikir, ayo Ibu pikir kembali deh fasilitasnya apa aja gitu ya. Ini hanya secara umum saja gitu ya, hanya minta dia coba dia lihat ada makanan, ada ini, ada itu, ada bangku, ada semuanya udah ada Bu gitu kalau yang B. Tapi kalau yang D ini teman-teman rincikan juga, oh ya makan siang itu kami ambil catering dari sini, biayanya sekian per hari. Kalau snacknya segini, biayanya per hari sekian. Jadi udah sesuai ya, gitu teman-teman. Jadi ini lebih jelas memberikan rincian biaya. Kemudian yang E, saya meminta kepala sekolah untuk memberikan penjelasan yang transparan terkait biaya sekolah siswa. Di sini D atau E? Lebih tepat yang D. Kenapa Kak bukan yang E? Karena di sini Anda juga wakil kepala sekolah. Jadi Anda memiliki wewenang untuk berbicara. Anda mengetahui betul setiap rincian biaya. Kemudian di sini kenapa bukan yang E? Karena kalau yang E seolah-olah Anda membenarkan bahwa sekolah ini ada apa namanya ya, ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Anda membenarkan bahwa sekolah ini nggak baik-baik aja. Kalau yang milih yang E ya, ayo dong Pak Kepala Sekolah kasih penjelasan yang transparan nih terkait dengan biayanya. Jadi yang diminta itu adalah kepala sekolah. Padahal Anda wakil kepala sekolah dan bisa melakukan penjelasan juga gitu ya teman-teman ya. Jadi yang di ini yang lebih tepat. D poinnya 5, E 4, B 3, A 2 dan C 1 gitu teman-teman. Aman? Aman Kak lanjut. Alhamdulillah ada peningkatan di soal pretest hanya satu salah nilai 4. Oke, Alhamdulillah. Kak Lili benar semua, Alhamdulillah. Kalau menerima masukan itu apakah kesannya masukan tersebut dilaksanakan Kak? Bahas yang C Kak masih belum paham. Oke, kalau menerima masukan ini, gini ya, kan apa namanya wali murid ini meminta agar diturunkan biaya. Kalau Anda menerima masukan berarti Anda ada peluang Anda mau biaya sekolah diturunkan. Nah, kalau teman-teman mau biaya sekolah diturunkan, berarti konsekuensinya adalah kualitas juga turun. Gitu ya. Kalau kualitas turun, berarti Anda harus siap sekolah Anda makin predikatnya makin menurun di mata masyarakat. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi untuk menerima masukan di soal ini kurang tepat di soal ini, ya. Gitu. Semoga bisa di ini terima ya, Kak Sabrina. Oke. Oh gitu ya, Kak. Berarti ada peluang gitu. Ya, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Sangat membantu Kak Lili, semoga kami semua lulus. Amin. Oke, kita langsung ya. Kak bisa pakai trik membaca di akhir bacaan yang untuk soal yang panjang bisa sebenarnya. Tapi kalau soal teknis itu apalagi soalnya panjang, biasanya ada jebakan-jebakan yang butuh kita tahu di beberapa soal-soal di beberapa kalimatnya. Jangan hanya kalimat terakhir, bisa misalkan dua kalimat terakhir lah atau tiga kalimat terakhir kalau terlalu panjang. Ya, dua atau tiga kalimat terakhir lah. Gitu Kak Dian ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Silahkan. 20 detik, 25 detik, 30 detik teman-teman. Semoga teman-teman sudah punya jawaban ya. 30 detik itu udah maksimal ketika teman-teman nanti mengerjakan tes asli. Yang instan gitu ya soalnya dikeluarkan. C, 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 C semua. Ada yang D, ada yang C, ada yang D. Oke, C, D, C, D ya. Ayo kita bahas yuk soal nomor 8. C atau D? Ini terkait dengan kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Bu Indah adalah guru. Bentar, teman-teman. Oh,
Oke, kayaknya butuh aqua. Oke teman-teman, kita ulang ya. Bu Indah adalah guru agama Islam di Sekolah Al-Fatih. Setiap siswa diharuskan mengikuti sholat zuhur. Diharuskan, kata diharuskan ini berarti wajib bagi semua siswa mengikuti sholat zuhur secara berjamaah atau bersama-sama. Saat azan dikumandangkan, salah seorang siswa menolak untuk ikut sholat berjamaah. Dia menolak untuk ikut berjamaah, berarti menolak untuk ikut aturan kewajiban ini. Ini yang ditolak. Ya, alasannya ia masih ingin menyelesaikan teka-teki soal matematika terlebih dulu. Tindakan Bu Indah, sebaiknya Bu Indah itu guru agama Islam. A. Memberikan waktu pada siswa untuk mengerjakan tugas matematika. Atau yang B, menegaskan aturan sholat zuhur berjamaah. A atau B? Tentu yang B. Kenapa bukan yang A, Kak? Kalau kasih dia waktu untuk mengerjakan tugas, ini sampai kapan? Sampai kapan? Bisa jadi nanti sampai orang mulai sholat berjamaah, dia masih aja teka-tekinya diurus ya. Nggak sholat jadinya. Gitu ya. Jadi kalau sudah kesepakatan di lingkungan belajar itu, tank gitu ya, begitu orang azan harus kumpul sholat berjamaah, maka itu harus dipegang teguh. Harus disiplin. Ya, jadi Bu Indah ini harus disiplin. So yang B ini yang lebih tepat, kemudian yang C menjelaskan bahwa tugas matematika bisa dilanjutkan setelah sholat berjamaah. B atau C? Lebih tepat yang C. Kenapa Kak bukan yang B? Karena di sini kalau yang B itu hanya memaksa, tidak memberikan nasihat. Kalau yang B ini ya, ini sudah waktu sholat berjamaah ya, seperti itu kalau yang B. Tapi kalau yang C, anakku, kamu mungkin bisa melanjutkan nanti tugas matematikanya setelah sholat ya, biar dapat hidayah, biar dapat kebugaran, biar bisa tenang nanti belajarnya gitu. Jadi lebih elok yang C ini untuk dilakukan seorang guru agama dibandingkan dengan yang B gitu. Kemudian yang D memintanya menyelesaikan tugas seraya sholat berjamaah nggak bisa. Menyelesaikan tugas seraya sholat berjamaah ini nggak bisa. Orang sholat berjamaah nggak mungkin sholat berjamaah. Tadi sinus kosinus hasilnya berapa ya? Sinus 30 sekian. Kalau kosinus 90 berapa ya? Nggak mungkin. Nggak boleh. Anda guru agama. Ya, oke teman-teman ya bisa dipahami ya. Jadi sholat berjamaah nggak bisa sambil ngerjain tugas. Kemudian yang E menanyakan apakah lebih penting tugas matematika atau sholat zuhur? C atau E? Tentu yang C. Kenapa Kak bukan yang E? Yang E ini malah membuat mereka berpikir lagi. Siapa tahu dia belum tahu mana yang lebih penting. Anak itu ya masih masih muda misalkan dia nggak tahu mana yang lebih penting. Mungkin karena guru matematikanya galak, jadi dia berpikir bahwa yang lebih penting adalah ngerjain tugas matematika katanya gitu ya. Mana yang lebih penting? Kamu sholat apa tugas matematika? Terus di pikiran dia langsung bilang, aduh guru matematika aku sangar, galak, suka mukul lagi. Kayaknya bu lebih penting soal matematika deh. Sholat zuhurnya nantian dulu. Bahaya ini bahaya. Jadi yang E ini tidak menjelaskan dengan tepat gitu teman-teman ya kalau yang E. Jadi di sini yang C yang memiliki poin 4, B poin 4 5, C 5, B 4, A 3, E2 dan D1. Aman? Alhamdulillah benar katanya. Disulap dulu Kak, silakan. Mangga, jaringan tempat saya agak bagus, boleh. Maaf Kak Lili baru gabung di sini. Itu udah dijawab sama temannya ya. Hampir salah tadi Kak Lili, nggak fokus katanya. Seraya, kirain setelah. Hati-hati ini. Seraya itu nggak bisa itu seraya itu ya. Heeh. Aman tapi rada ngantuk Kak. Ya Allah, Kak Fitriani. Ayo, ambil aqua, aqua dulu. Aku udah semangat ngomongnya ini, jangan sampai kalian tertidur. Oh, Bapak Ibu guru tertidur ya. Jangan bilang kalian Bapak Ibu guruku ini. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Soal berikutnya, soal nomor 9. Silakan. Aduh, aduh. 10 detik. Oke, teman-teman sudah 20 detik lebih. Kita buka kolom chat ya. D, D, B, D, B, D, B antara D dan B ya. Ini ada namaku yang sama, ada Lilianti.
DB, DB, DB. Oke, ayo kita bahas ya antara D dan B berarti. Ini sama-sama porsinya saya lihat ya 50%, 50%. Ayo kita bahas. Ini terkait dengan behavior modification and habit formation. Nanti saya jelaskan ya. Apa itu behavior modification dan habit formation ini. Latihan nomor 9. Tim pemain bola basket sekolah sedang berlatih di lapangan. Akan tetapi bola terlempar ke dalam kelas dan mengakibatkan salah satu siswa Anda terkena dan menangis. Masalahnya di sini. Siswa Anda terkena dan menangis, bola terlempar ke dalam kelas. Tindakan yang tepat adalah A. Menyita bola tersebut agar tim tidak bisa berlatih. Ini nggak tepat ya. Kalau menyitanya agar nggak bisa berlatih ini nggak tepat. Karena mereka juga sedang berlatih. Mereka juga sedang belajar. Kalau alatnya disembunyikan berarti nggak bisa mereka belajar lagi. Ya, yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, meminta pemain bola basket untuk berhati-hati saat berlatih. Hati-hati ya kalau latihan. Oke, kita keep dulu. C, meminta guru olahraga untuk memberikan teguran pada para pemain. D atau C? Lebih tepat yang B ya. Ha-ha. Kenapa Kak bukan yang C? Karena mungkin mereka juga sudah apa ya? Mungkin apa namanya guru olahraganya juga sudah apa? Sudah memberikan arahan yang baik gitu teman-teman ya, tapi karena ada kesalahan sehingga bola tersebut dengan tidak sengaja mungkin gitu kena atau terlempar ke dalam kelas Anda gitu ya. Jadi di sini yang B lebih tepat daripada yang C. Kemudian yang D meminta pemain bola basket untuk minta maaf kepada siswa. B atau D? Di sini yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa, Kak? Karena di sini akar masalahnya adalah siswa Anda menangis. Yang sedang terjadi ya, masalah yang sedang terjadi. Masalah yang terjadi saat ini. Saat ini, siswa Anda terkena berarti dia kesakitan dan sampai menangis. Berarti untuk menyelesaikan itu, untuk meredakan kesakitannya gitu ya, Anda bisa minta pemain bola basket untuk minta maaf. Minta maaf dulu, kamu melakukan kesalahan gitu. Jadi langsung minta maaf, maafin kami ya gitu ya. Itu mungkin akan mengurangi rasa sakit gitu. Tapi kenapa Kak bukan yang B? Karena kalau hanya minta dia berhati-hati, ini adalah solusi masa depan. Solusi masa depan. Jadi Anda tidak mengajarkan kepada para pemain bola basket itu bahwa perlu ketika mereka salah mereka minta maaf. Jadi kalau yang B ini hanya bilang, "Kamu sudah melukai seseorang, tolong hati-hati ke depannya ya." Oke, Bu. Jadi dia hanya berinteraksi dengan Anda, para pemain bola basket. Dia tidak berinteraksi dengan akibat dari kesalahan dia itu, si siswa tersebut kan yang sedang nangis, dia nggak berinteraksi dengan siswa tersebut kalau yang B. Gitu. Kalau yang D berinteraksi langsung dengan siswa tersebut karena dia mau minta maaf. Jadi di sini yang D lebih tepat daripada yang B. Kemudian yang E meminta pemain bola basket agar tetap semangat belajar agar lemparan bola tidak sampai ke kelas. Ini juga kurang tepat ya, lebih tepat yang D. Jadi kalau hanya minta mereka tetap semangat nanti malah makin keras tendangannya gitu ya. Jadi yang D ini yang memiliki poin 5, B4, C3, E2 dan A1. Gimana teman-teman aman? Mainnya jangan dekat kelas, Kak, di gor aja. Tidak disebutkan di soal ada gor. Mereka mainnya sedang di lapangan sekolah gitu. Gaskan Kak Lili. Nah, salah satu terkecoh nggak apa-apa. Oke, kita kasih tambahan materi dulu teman-teman ya, sedikit ya, sebagai tambahan ilmu aja untuk kita bersama. Ini terkait dengan behavior modification and habit formation. Modifikasi perilaku atau behavior modification ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara sistematis. Ini bisa teman-teman baca nanti ya, konsep ini berakar pada teori pengondisian, baik klasik maupun operan, dan sering digunakan dalam konteks terapi perilaku. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward Thorndike pada tahun 1911 dan telah berkembang menjadi pendekatan yang luas dalam psikologi pendidikan. Jadi bisa digunakan ya behavior modification ini. Kemudian pembentukan kebiasaan atau habit formation, pembentukan kebiasaan, merupakan pendekatan yang efektif dalam proses belajar mengajar. Model ini berfokus pada menciptakan kebiasaan positif. Nah,
Ini dia, menciptakan kebiasaan positif. Kayak tadi kalau salah ya minta maaf. Gitu. Yang mendukung pembelajaran yang berkelanjutan dan efektif gitu ya. Kalau ini dikaitkan dengan yang tadi, kebiasaan positif adalah kalau Anda salah, maka Anda minta maaf. Sederhana, tapi kalau sering dilakukan itu akan menjadi sesuatu yang baik. Ya, kebiasaan baik gitu teman-teman. Aman kita lanjut ya. Aman lanjut. Kalau kau buat salah bilang maaf. Kok jadi nyanyi ya? Oke, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor 9. 10 silahkan. 20 detik. Oke, saya buka kolom chat teman-teman ya udah 30 detik. EC, LC, EC, antara E dan C. Ya, ada A. ECA berarti. Oke, E, C, atau A nomor 10. Ayo kita bahas, ayo. Nomor 10 terkait kode etik guru. Sekolah Anda kedatangan guru baru lulusan PPPK tahun 2024. Semoga teman-teman yang datang nanti ya, amin. Kedatangannya menggeser posisi salah satu guru honor. Akibatnya guru honor tersebut dipecat dan diminta untuk melamar di sekolah lain saja. Anda sangat akrab dengan guru honor tersebut, tindakan Anda gimana? Nah, di sini ada teman Anda yang dipecat. Intinya cuma di sini. Bagaimana cara Anda karena Anda ini temenan. Nggak mungkin nggak ngelakuin sesuatu ya. Temennya lagi sedih, lagi dipecat, lagi dirumahkan, malah Anda tenang-tenang aja kan nggak mungkin. A. Memohon kepada kepala sekolah agar tidak memecatnya. Oke, kita keep dulu. B meminta kesediaan guru baru untuk pindah ke sekolah lain. Ini nggak bisa karena dia dapat tugas itu dari atas ya, dari pemerintah bagian atas maksudnya bagian pusat. Bukan dia yang mau di sana gitu meskipun bisa milih ya teman-teman ya. Nah, jadi ini nggak bisa langsung minta orang untuk kamu pindah aja deh dari sini, pindah aja nggak bisa. Kemudian yang C membesarkan hati guru honor agar selalu semangat dalam berusaha. Membesarkan hati berarti menyemangatinya teman-teman ya. Oke, kemudian yang D menawarkan pekerjaan pada guru honor jika tersedia. Ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena ada kata jika tersedia. Jika ada, maka menawarkan pekerjaan. Berarti kalau tidak ada, Anda tidak bisa menawarkan pekerjaan. Lalu apa yang Anda lakukan? Ini berarti kalau tidak ada, maka apa yang akan Anda lakukan? Tidak jelas yang D ini, eliminasi. Kemudian yang E membantu mencarikan lowongan pekerjaan untuk guru honor. Mana lebih tepat, teman-teman? Meminta kepala sekolah untuk jangan memecatnya, kemudian hanya menyemangatinya, atau Anda mencarikan lowongan pekerjaan? Tentu yang lebih tepat adalah yang E. Bantu dia cari lowongan pekerjaan. Kenapa Kak bukan yang A saja? Karena di sini kenapa kepala sekolah memecatnya? Mungkin karena biaya untuk menggaji itu udah nggak ada. Jadi kalau dia tetap di sana, gaji dari atas itu udah nggak ada. Jadi mau dikasih apa? Gitu teman-teman ya yang ini kurang tepat. Lebih baik kalau dia tetap mau sejahtera ya adalah Anda membantu mencarikan lowongan pekerjaan. Gitu teman-teman ya. Ini juga hanya menyemangati doang, ini kurang tepat ya. Kurang tindakannya dibandingkan dengan Anda membantu mencarikan lowongan pekerjaan. Jadi yang E ini lebih tepat yang memiliki poin 5, C4, D3, A2, dan B1. Aman? Aman lanjut. Jawaban sebelum ini tadi apa, Kak? Apa tadi yang nomor 9 D? Oke, udah terkecoh 3 soal. Katanya. Semangat ya. Ayo kita lanjut teman-teman soal nomor... Oh, ini kode etik guru ya yang tadi ya. Ini masuk ke mana teman-teman? Komitmen terhadap profesionalisme juga bisa, yang ketujuh bisa. Nanti teman-teman boleh baca sendiri teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 11, silahkan. 15.
20 detik, 25. Oke, 30 detik teman-teman harusnya udah punya jawaban ya. Latihan membaca cepat. Saya buka kolom chat teman-teman ya. D, 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 A, D, A. D atau A nih? Banyak yang bilang D, ada yang bilang A. Ntar A dan D ya. Ayo kita bahas yuk. A atau D, lumayan banyak nih pesertanya yang bilang A, banyak juga yang bilang D. Latihan 11 terkait dengan prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku. Anda baru saja menyelesaikan pembelajaran di kelas 9. Salah satu siswa bernama Budi dilaporkan bolos sekolah dengan alasan yang tidak diberitahukan. Jadi dia bolos. Oke, masalah udah ada. Bolos, tapi alasannya tidak tahu. Aturannya, setiap anak, aturannya, kalau ada aturan berarti aturan harus ditaati. Taati ya. Setiap anak yang bolos akan diberikan hukuman mengerjakan soal matematika lebih banyak dari siswa yang lainnya. Anda izin untuk menjenguk salah satu keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa sengaja, Anda bertemu dengan Budi yang mengaku menunggu ibunya yang sedang dirawat juga. Tindakan Anda gimana? Ingat teman-teman ya, dia di sini bolos. Aturannya dia harusnya dapat soal matematika lebih banyak daripada siswa lain. A. Saya tetap memberikan hukuman mengerjakan soal matematika pada Budi. Berarti dia taat pada aturan yang sudah dia buat, teman-teman. Kemudian yang B, saya memakluminya kali ini dan tidak memberikan hukuman. A atau B? Oke, teman-teman, lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B aja? Kenapa tidak memakluminya? Dia kan lagi nunggu ibunya. Di sini teman-teman harus fokus kepada aturan yang berlaku. Jangan terkecoh. Kalau aturan teman-teman buat, dia dapat apa? Hukuman untuk mengerjakan soal matematika lebih banyak, maka itu yang akan teman-teman lakukan. Itu yang akan teman-teman berikan karena dia udah bolos. Gitu. Kalau Anda memakluminya, maka next time dia akan bolos-bolos lagi tanpa memberitahukan Anda. Entah itu karena ibunya sakit, entah itu karena dia main-main, entah itu karena apa. Tapi karena Anda sudah maklum di sini, udah saya dimaklumi, berarti next time saya bisa dong nggak ngasih info lagi kalau saya mau bolos, nggak izin dulu gitu teman-teman. Jadi yang B ini tidak memberikan apa, tidak memberikan perubahan tingkah laku yang baik pada anak tersebut. Meskipun alasan dia bolos ini mungkin ya karena nungguin ibunya, tapi tetap kita sebagai guru harus profesional gitu ya, harus tetap memegang aturan yang udah kita buat gitu teman-teman ya. Untuk apa? Demi kebaikan anak-anak kita gitu ya, demi kebaikan mereka, supaya tingkah lakunya lebih baik gitu. Kemudian yang C, saya tidak lagi memberikan hukuman pada anak yang bolos. Ini juga nggak bisa. Anak yang bolos baru saja satu, si Budi doang yang ditemuin bolos nungguin ibunya sakit. Yang lain kan bolos ini banyak alasannya. Nih, yang lainnya bolos kan banyak alasan, entah main, entah tidur, entah balapan ya. Banyak alasannya. Cuman satu, baru satu yang Anda temuin, Budi yang nungguin ibunya. Jadi tidak tepat untuk tidak memberikan apa punishment kepada anak-anak yang kurang tepat tingkah lakunya gitu. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, saya menasehatinya untuk memberikan alasan jika tidak masuk kelas. Mana teman-teman, A atau D? Lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang D? Bukan kita baik untuk menasehati, baik untuk menasehati. Tapi di sini poin intinya, apakah setelah Anda menasehatinya, Anda tetap menjalankan aturan tersebut yang udah Anda buat atau tidak? Nah, yang D ini kurang tepatnya, boleh menasehati, boleh banget, bagus. Tapi harus jelas, apakah Anda akan memberikan hukuman atau tidak? Kasih hukuman atau tidak? Ini yang tidak jelas di yang D ini. Jadi yang D ini tidak bisa dibetulkan. Kemudian Nae, saya mengingatkannya agar tidak bolos lagi. Ini juga betul ya, yang DE ini betul-betul semua. DE ini betul banget, tapi kurang tepat karena di sini fokusnya adalah Anda mau kasih hukuman atau tidak. Gitu ya. Jadi yang A ini yang memiliki poin 5, D4, E3, B2, dan C1. Aman?
Ya, katanya Zong, katanya. Nomor 9 komitmen diutamakan, katanya tuh. Nomor 9, saya lupa apa tadi nomor 9. Kasihan ya si Budi, oh kasihan. Tapi kan dia dikasih soal lebih banyak, nggak apa-apa juga salah yang penting dikerjain gitu ya. Jadi bagusnya guru baik apa tegas? Kalau kemarin guru baik ke siswa sekarang tegas. Oke, gini teman-teman Kak Rahayu ya. Eh, ada kalanya kita itu menjadi guru yang baik, tapi kita juga harus profesional. Kita harus taat pada apa yang kita lakukan, apa yang kita udah buat. Kalau teman-teman udah buat aturan, teman-teman orang baik memang baik. Tapi kalau teman-teman udah buat aturan dan hukuman yang teman-teman kasih itu Bapak Ibu guru kasih kan tidak melukai siapapun. Hukumannya bukan disuruh lari keliling lapangan, bukan. Hukumannya adalah sesuatu yang baik. Kerjain soal matematika. Hal yang baik, hal yang dapat dikerjakan, hal yang dapat dimaklumi. Dia sambil nungguin ibunya untuk yang sedang sakit juga, dia bisa ngerjain soal matematika, gitu ya. Jadi hukumannya tidak membebankan. Ya, hukumannya tidak menyiksa gitu ya teman-teman ya justru malah makin membuat dia menjadi baik gitu teman-teman menjadi sadar ya gitu kecuali kalau Anda membuat aturan yang nggak baik itu nggak boleh karena kan mau jadi guru yang baik di sini Anda juga sebagai guru yang baik hukumannya hanya mengerjakan matematika hukumannya Anda baik yang nggak baik itu kalau hukumannya itu adalah misalkan memukul itu nggak baik. Ya Kak Rahayu ya, di sini Anda guru baik dan Anda guru yang menaati aturan. Ya, gitu Kak Rahayu, semoga diterima. Ya tidak terkecoh, aku terkecoh pada soalnya ya Allah. Semangat, semangat. Aturan dibuat untuk ditaati, betul. Kalau ada aturan, aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dihianati. Asik. Malah kemana gitu ya. Habis baca soal ke bawah perasaan karena dia jaga ibunya di rumah sakit. Aku juga sedih, Kak. Sabar ya Budi. Budi mah kurang literasi tadi itu katanya. Aku terlalu baik, aku nggak bisa. Aku terlalu kejam, Kak. Aku terlalu kejam. Oke. Salah lagi katanya. Oke, nggak apa-apa. Kak, ini baru dilaporkan, nggak apa-apa, Kak. Maksudnya gimana? Dilaporkan. Iya, kalau dilaporkan dia bolos, berarti benar dia bolos kan? Dilaporkan bolos sekolah, gitu. Apalagi Anda sudah ketemu dia di rumah sakit, berarti benar dia bolos. Gitu Kak ya, gitu Kak pejuang. Dilaporkan bolos, kemudian Anda ketemu dia di rumah sakit saat Anda izin mau ke rumah sakit. Berarti di jam sekolah dia beneran bolos, lagi ada di rumah sakit ketemu Anda. Jadi udah bener dia bolos. Nggak cuma dilaporkan, udah betul. Oke. Izin lab, banyak orang di rumah. Boleh Kak kita salam sama teman-teman di rumah ya. Siapa engkau katanya gitu. Kita lanjut teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Silahkan. 20 detik. Oke, 27 detik teman-teman. Saya izin buka kolom chat ya. DC, DC, DC. D, D atau C ya teman-teman ya. Antara D atau C. Nomor 12. Nggak ada yang punya jawaban yang lain. DC, DC, DC. Ayo, ayo kita bahas yuk DC, DC, DC. Oke, kita bahas latihan 12 terkait dengan kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Salah seorang siswa sedang melakukan perundungan pada teman kelasnya yang bernama Yuli. Udah ketemu masalah di awal. Perundungan. Perundungan itu bisa banyak hal, teman-teman ya. Bisa dengan mengejek, bisa dengan menyiksa, bisa dengan berbagai macam hal yang namanya perundungan itu. Nah, di sini dijelaskan. Di kantin sekolah, siswa tersebut menyabotase antrian. Ia tidak... Bentar. Maaf ya. Ia tidak mengizinkan Yuli untuk membeli makanan dan minuman. Oh, berarti ini perundungannya. Dia tidak mengizinkan Yuli untuk beli makan minum. Tidak ada siswa yang berani melarangnya sebab orang tuanya adalah donatur sekolah. Ini nggak usah diperhatikan ya, karena ini berupa pengecoh. Kenapa Kak jadi pengecoh? Karena di sini kalimat terakhir ini bisa membuat Anda juga menjadi takut. Aduh, donatur donatur sekolah nih.
Anak-anak aja nggak takut, saya takut apa enggak ya? Jadi membuat Anda menjadi berpikir bahwa, aduh gimana kalau saya juga nggak usah tegur ya? Dia kan donatur sekolah, gitu. Ya, jadi yang ini kalimat terakhir kebetulan adalah pengecoh. Pengecoh. Kita lihat, saya membiarkan ia bermain, nggak boleh. Padahal Yuli, Yuli juga pengen makan, tapi nggak dikasih membeli makan dan minum. Ini tidak dibolehkan. Kalau Anda biarkan, ingat, di sini berlaku Anda ini orang yang baik, guru yang baik. Ya, kalau Anda melihat hal tersebut, Anda malah biarkan, berarti Anda membiarkan siswa tersebut untuk melakukan perundungan. Jadi nggak boleh. Yang B, saya memintanya untuk memberikan kesempatan Yuli belanja. Ayo, kasih kesempatan, apa namanya, kasih kesempatan Yuli untuk belanja dulu. Ya, oke, kita keep dulu lah yang B. C, saya melaporkan kejadian ini pada kepala sekolah. B atau C? Lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena kalau Anda pilih yang C, secara tidak langsung, ya, itu menunjukkan kelemahan Anda. Kenapa Kak jadi kelemahan ini? Parah ini kali ini ya. Gimana ini? Nah, jadi kenapa ini menjadi kelemahan Anda? Karena di sini Anda melihat sendiri perundungan terjadi, tapi Anda malah lari ke kepala sekolah. Pak Kepala Sekolah lapor, siap, siswa ini sedang melakukan perundungan. Kenapa? Kenapa Anda melakukan itu? Kenapa Anda tidak langsung aja bilang, tolong Yuli, dikasih dulu belanja ya. Jadi Anda menegur sendiri dulu. Jangan malah lapor ke kepala sekolah. Jadi kalau melapor ke kepala sekolah ini dibolehkan. Kalau Anda sudah melakukan yang B, kalau Anda sudah menegur sendiri dulu siswa tersebut. Ini Anda belum menegur sendiri, Anda malah lari langsung ke kepala sekolah. Gimana ini? Jadi yang C ini kurang tepat ya, mohon maaf. Kemudian yang D, saya memintanya untuk tidak melakukan perundungan di sekolah. B atau D? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang D? Karena D ini umum. Umum perundungan ini ya. Misalkan gini ya, secara visualisasinya Anda lihat dia nggak kasih Yuli ini untuk belanja. Jangan jangan merundung orang ya di sini ya. Jadi dia, siapa yang melakukan perundungan, Bu? Saya nggak pernah. Kenapa nggak to the point aja? Teman-teman bilang, tolong kasih kesempatan Yuli untuk belanja ya. Langsung dikasih berarti. Ya udah, silahkan. Gitu teman-teman. Kalau Anda Anda bilangnya malah apa namanya? Kalau Anda hanya bilang secara umum, bilang jangan melakukan perundungan, bisa dia mengelak. Saya tidak pernah melakukan perundungan, Bu. Saya hanya mengambil antrian. Ini ada kesempatan dia untuk mengelak kalau yang di ini. Gitu ya. Kemudian yang E, saya memberitahukan perbuatannya pada orang tuanya. Ini bisa dilakukan kalau yang B ini udah dilakukan. Jadi selamatkan dulu selesaikan dulu masalah yang sedang terjadi. Ini masalahnya ini di sini. Nih, si Yuli ini dulu. Ini masalahnya. Jadi solusinya adalah lebih tepat yang ini. Yang B ini solusi. Jadi yang B ini yang memiliki poin 5, D4, C3, A2 dan E2 dan A1. Gimana? Aman? Banyak yang terkecoh ya. Alhamdulillah. Langkah awal D dulu baru ke B katanya. D dulu ya memberitahukan orang tua apa? Memintanya tidak tidak melakukan perundungan. Gini, perundungan itu kan umum. Bisa dia ngelak. Soalnya Kak Lili tahun ini harus beda seperti tahun lalu, harus banyak latihan. Kak Yuni kalau tahun lalu itu saya benar-benar ngeblank karena itu awal pertama pertama banget adanya SJT guru. Saya ngeblank bener-bener, saya aja nyari dari beberapa referensi tahun lalu itu ya jadi curhat. Jadi banyak referensi yang saya coba-coba untuk terka, kemudian menghayal-hayal kira-kira soalnya apa ya gitu. Menghayal banget kalau tahun lalu. Kalau sekarang kan udah ada gambaran dari tahun lalu gitu. Tadi si Budi, sekarang Yuli. Budi tuh Yuli kakak beradik. Kalis, janganlah begitu Kalis. Tidak aman katanya. Ini soal yang membuatku terkecoh Budi dan Yuli. Gimana, gimana? Tapi saya tahun lalu lumayan tinggi Kak Bimbel sama Kak Lili. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nur. Tapi memang kurang hot yang tahun lalu memang kurang hot soalnya. Saya akui. Karena saya masih meraba-raba kalau tahun lalu. Ingat kita terkecoh jawaban C karena kita menganggap kita jadi siswa. Temannya Yuli. Ini. Ini Kak Fitriani. Udah aku bilang di awal ya. Teman-teman perhatikan, aku bilangnya di awal, di trik-triknya ya. Ingat triknya adalah temukan dulu masalah di soal, kemudian cari jawab,
Cari solusi di kunci jawaban. Kemudian teman-teman jangan lupa siapa Anda di soal tersebut. Kalau di soal itu tidak ada yang mengatakan Anda itu siapa-siapa, tidak disebutkan Anda itu siapapun, maka posisikan diri teman-teman sebagai guru. Karena ini tes guru ya, harus sebagai guru. Gitu Kak Fitriani. Kita lanjut teman-teman ya. Oke, jangan mail, upil, meme, dekat. Oke, malah ke Upin Ipin. Kita lanjut teman-teman ya soal nomor 13. Silahkan. 20 detik. 30 detik teman-teman saya izin buka kolom chat ya. Lihat kali ini ketawa lebih semangat lagi katanya. Ede, 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 ede. Oke, antara E dan D ya. E atau D. Siapa yang terkecoh nih? Pasukan E atau pasukan D? Ayo, ayo kita bahas yuk. Latihan 13. Keterkaitan suatu konsep dengan konsep lain. Anda mengajar di kelas 11 IPS SMA Bina Konoha. Waduh. Hari ini Anda menjelaskan mengenai keterkaitan antara dua konsep ilmu. Berikut ini contoh yang tidak tepat. Jangan sampai salah baca ya, tidak tepat. Yang tidak tepat, teman-teman. Aduh, kok nggak bisa ini? Sebentar, sebentar. Oke, yang tidak tepat untuk menggambarkan keterkaitan antara suatu konsep dan konsep lainnya. Sebenarnya ini hampir saya tidak buat soal seperti ini ya. Tapi karena ada kisi-kisinya terkait dengan ini, jadi saya berusaha untuk kasih satu aja contoh soalnya gitu, teman-teman. Kita lihat mana yang keterkaitan. Ilmu pengetahuan tentang evolusi manusia didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang asal-usul manusia. Benar atau enggak? Jadi ada keterkaitan evolusi manusia, perubahannya gitu ya. Terkaitan dengan filosofisnya tentang asal-usul manusia. Ada enggak keterkaitannya? Ada dong, gitu ya, ada keterkaitan. Kemudian yang B, analisis perubahan hak-hak sipil di Amerika melibatkan penelitian sejarah tentang gerakan hak sipil. Nih, penelitian sejarah terkait dengan gerakan hak sipil katanya ya, gerakan hak sipil, kemudian ada perbudakan, ada perang saudara. Nah, disinilah munculnya hak-hak sipil. Ini berarti apa namanya, ada keterkaitan kan, ini perubahan hak-hak sipil berkaitan dengan gerakan hak sipil, ada perbudakan, ada perang saudara di masa lalu. Oleh karena itu ada analis perubahan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Berarti ini bisa kita terka aja sih, nggak harus kita tahu ilmunya teman-teman, di kita terka-terka aja gitu ya, nggak harus dipelajari. Kemudian yang C, penggunaan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, kita tandai ilmu ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan. Seperti apa? Mengatasi kelangkaan sumber daya dengan cara yang efektif. Berarti di sini. Ilmu ekonomi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya. Ada kaitannya ekonomi dan kelangkaan sumber daya, teman-teman. Kemudian yang D, perbandingan aksesibilitas desa di daerah pegunungan dengan desa di daerah perkotaan serta pengaruh kemajuan teknologi dan ekonomi. Ini banyak banget ini keterkaitannya ya. Di sini ada yang antara daerah desa dan perkotaan, di desa dan perkotaan serta ada kemajuan teknologi dan ekonomi juga. Jadi ini lumayan banyak ya keterkaitannya ya. Desa sama kota tentu beda kemajuan teknologi sama ekonominya, ya kan? Jadi ada keterkaitan konsep satu konsep dengan konsep yang lain. Yang tidak ada itu adalah yang E, teman-teman. Orang terdahulu menggunakan pertukaran barang untuk mendapatkan barang yang diinginkan, katanya. Yang E ini. Lalu kaitannya di mana? Kaitannya di mana? Kecuali kalau dia bilang, misalkan orang terdahulu melakukan pertukaran barang sebagai awal untuk proses jual beli. Jadi kalau dikaitkan antara pertukaran barang ini dengan proses jual beli, baru dia ada keterkaitannya ya, proses jual beli.
tapi tidak disebutkan. Jadi yang E ini yang tidak tepat ya. Misalkan kalau orang terdahulu menggunakan pertukaran barang untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan merupakan awal dari proses jual beli. Nah, baru ada keterkaitan pertukaran barang dan jual beli gitu ya. Jadi yang E ini yang kurang tepat. Poinnya 5, C4, A3, D2, dan B1. Saya kasih tambahan materi dulu teman-teman ya. Ini boleh mungkin teman-teman baca nanti ilmu pengetahuan tentang evolusi yang tadi didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan filosofis. Ini adalah filsafat memberikan landasan bagi ilmu pengetahuan. Nih antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang A, kemudian yang B ilmu sejarah dan ilmu sosial ada kaitannya, kemudian yang C ilmu ekonomi dan kebutuhan manusia. Yang D ada aksesibilitas dan kondisi wilayah antara kota dan desa, itu kan pasti beda. Kemudian yang E ini ilmu ekonomi dan perdagangan, gitu teman-teman ya. Ini sebenarnya ada kaitannya juga, tapi kurang gitu teman-teman, kurang kurang tepat kalau yang E ya. Heeh. Gimana teman-teman? Ini hanya contoh aja, semoga sih nggak ini ya. Semoga nggak keluar sih kalau yang kayak kayak gini ya. Perbanyak soal tentang yang ini. Lebih suka soal seperti itu kali ini, mantap mikir keras katanya. Soal ini lebih hot. Saya malah apa ini bisa diterka ya nanti gitu saya pikirnya kemarin. Saya tidak paham soal ini Kak, blank aku katanya. Oke, nanti dibaca lagi ya soal nomor berapa ini? 13 ya tadi ya. 13 ya dibaca-baca lagi aja ya. Saya juga menjelaskannya agak-agak kurang 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 ngena gitu ya teman-teman ya. Bener-bener nggak tahu kali, nggak apa-apa nanti dipelajari lagi ya. Soal ini pedas banget katanya. Jawabannya apa, Kak? Maaf tertinggal sayang. Yang tidak tepat. Tidak salah ya, tidak salah. Tapi yang paling tidak tepat antara yang lain. Paling tidak tepat ya. Tidak salah sih, harus lebih ke menganalisa katanya. Gugur rambut bakso nomor 13 katanya. Coba lagi ya teman-teman nanti ditayang ulang. Oke. Bobot poinnya berapa nomor 13? 5E, 4C, 3A, 2D, 1B. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nomor 11 yang betul apa tadi terlempar? 11A, 12B, 13E. Oke, kita lanjut teman-teman. Dua soal lagi ya. Ini dia soal nomor 14. Silahkan. 22, 30 detik teman-teman. Boleh saya buka kolom chat ya. Semoga sudah selesai membaca soal. DA, DA, DA. DA, 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 DA. Oke, antara D dan A ya. Ayo kita bahas yuk. D atau A. Antara D dan A. Latihan nomor 14 terkait dengan behavior modification dan habit formation. Saat bersiap pulang, Anda menemukan salah satu siswa sedang memasang jebakan paku untuk teman-temannya. Udah ketemu masalah. Dia memasang, Anda menemukan, berarti Anda melihat sendiri, tidak mendengar ya. Kalau Anda hanya mendengar laporan bisa jadi salah, tapi kalau Anda menemukan langsung, berarti Anda melihat sendiri. Ya, dengan panca indera kita sendiri. Menemukan salah satu siswa yang sedang memasang jebakan paku untuk teman-temannya. Hal ini beberapa kali terjadi. Banyak siswa yang mengeluh ban motornya bocor. Tindakan Anda sebagai salah satu guru honor di sekolah. Perhatikan, jangan perhatikan guru honor ini. Fokus aja ke Anda adalah guru di sana, ya. Karena kalau honor ini Anda bisa 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 jadi takut untuk berbuat, ya. Jadi perhatikan aja Anda itu guru di sana, udah gitu doang. Ya gimana teman-teman menyelesaikan masalah? A. Meminta mereka untuk mengambil kembali paku tersebut dan melaporkannya ke guru BK. Jadi karena paku udah dipasang, udah dibuat gitu, udah ditebar, maka Anda bisa menyuruhnya mengambil paku tersebut, kemudian tetap melaporkannya ke guru BK. B. Meminta mereka untuk ke ruang BK untuk ditangani. A atau B? Tentu yang A. Ambil dulu pakunya, jangan langsung disuruh ke ruang BK. Siapa yang perbaiki nanti pakunya, gitu ya.
Jadi yang B eliminasi. C meminta mereka untuk taubat katanya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini Kak Lili ini ngantuk apa gimana nulis ini? Sama. Nah, oke. Salah ketik ya. Mana yang lebih tepat, A atau C? Tentu yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena kalau minta mereka taubat doang nggak tepat. Karena ini udah fatal. Kenapa nggak udah fatal? Karena beberapa kali terjadi. Beberapa kali terjadi ini siswa pada bannya pada bocor gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar nyuruh mereka taubat aja. Gitu ya. Jadi yang C ini eliminasi. D meminta mereka bertanggung jawab atas semua perbuatannya. A atau D? Lebih tepat yang A. Kenapa bukan yang D, Kak? Karena di sini eh, masih memasang paku. Jadi belum belum ada yang bocor saat itu bannya. Jadi dia nggak bisa langsung tanggung jawab. Mungkin bisa minta maaf ya, tapi tanggung jawab dalam bentuk memperbaiki kesalahan itu mungkin bisa ke mengambil paku. Jadi di sini udah include bertanggung jawab di sini terlalu umum ya. Jadi ini yang lebih tepat, yang A ini. Kemudian yang E memberikan mereka skorsing. Ini tidak tepat juga ya, karena Anda nggak bisa langsung kasih mereka skorsing. Lebih baik nanti ke guru BK, mereka BK bisa mengambil tindakan tersebut. Jadi yang A ini yang memiliki poin 5, B4, D3, C2, dan E1. Aman? Aman ya? Satu soal lagi bisa ya? Kak Lili soal-soalnya hot sekali ini. Ya, kemarin malam enggak ya? Pertemuan 4 banyak yang ini ya, yang muda ya. Apa kita nanti ini aja? Lanjut Kak, aku ngantuk katanya kopi dong. Ngantuk banget Kak katanya. Bagian timur kayaknya. Ayo kita lanjut soal nomor terakhir. 20 detik. 25 detik. Oke, 30 detik teman-teman saya buka kolom chat. B 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 semua. Oke. Kak, di situ sudah ada mengeluh ban bocor, berarti harus tanggung jawab atas perbuatannya. Dia mengeluh ban bocor, tapi kita belum tahu apakah ban bocor yang sudah dikeluhkan itu karena paku tersebut. Ya, belum kita ketahui. Oke, teman-teman, kita bahas nomor 15 ini dulu ya. Terkait dengan facilitating learning, Anda adalah guru baru di sekolah negeri. Hari ini adalah pengalaman pertama Anda untuk mengajar di kelas. Sebelum memasuki kelas, apa yang Anda lakukan? Menghafal nama semua siswa, atau yang B, mempersiapkan alat dan bahan ajar yang sesuai, A atau B? Tentu yang B dong, kenapa bukan yang A? Karena ini bisa dilakukan nanti. Anda baru pengalaman pertama masuk, nggak mungkin Anda tahu langsung siswa-siswa tersebut. Jadi ini tidak tepat yang A. C, berusaha datang lebih awal. Ini semua harus datang lebih awal. Semua harus. Tapi lebih tepat yang mana dilakukan? Tentu yang B, alat dan bahannya dulu yang sesuai. Kalau Anda memang harus datang lebih awal, memang harus tepat waktu, gitu ya. Jadi ini dieliminasi aja. Yang D, saya mempersiapkan diri dengan berlatih berbicara. B atau D? Tentu yang B. Kenapa Kak bukan yang D? Karena Anda kan sudah jadi guru. Masa latihan berbicara aja nggak bisa? Masa berbicara doang kurang bisa gitu ya? Banyak sih yang nggak bisa, tapi fokusnya adalah lebih kemana? Lebih ke alat dan bahan ajar dulu sesuai. Kalau alat dan bahannya ajarnya udah sesuai, udah mantap, maka berbicara juga akan bisa. Misalkan kalau saya di sini ya, kasih tahu teman-teman pertemuan kelima. Kalau saya belum mempersiapkan soal-soal, saya nggak akan bisa bicara. Tapi karena soal saya udah ada, saya udah tahu pikiran jawabannya seperti apa, jadi saya mampu berbicara dengan baik. Ya, jadi yang D ini akan mengikuti kalau yang B udah dikerjakan dengan baik. Jadi yang D eliminasi aja. Kemudian yang E, saya sudah terbiasa mengajar di kelas. Ini enggak. Bertolak belakang dengan soal. Anda baru pertama katanya di soal, baru pertama. Bukan jawabannya terbiasa ya. Jadi yang E eliminasi aja. Paling tepat yang B poinnya 5, kemudian D4, A3, C2, dan E1. Aman? Tidak ada kendala, kita udah lebih dari 90 menit, teman-teman. Heeh. 20.35 yang mulai duluan boleh deh.
Alhamdulillah untuk malam ini aman Kak. Wah mantep Kak Novita Sari. Sonia Dea lulus PPK 2024. Penuh waktu amin. Ya Robbal Alamin semua ya. Izin keluar Kak. Aku ngantuk banget siap. Kali dapat 73. Oke nggak apa-apa. 69 Kak nggak apa-apa. 90% poin 5, 10% poin 4 gara-gara Budi dan Yuli. Oke Kak Sofia. Semangat ya. Apa next time kita buat soalnya Sofia aja. Biar nggak terkecoh. Sekarang hari ini 72 Kak ada bimbel Soswan udah tutup sayang hari ini tutup ya batch 11 sudah full. Nanti aja tunggu kita buka lagi ya. Nantilah ditutup dengan jawaban yang benar. Alhamdulillah. Tinggal tidur ya Kak ngantuk siap. Masih selalu ada yang salah nggak apa-apa. Berarti tandanya kita butuh belajar lagi ya. Temuan kali ini nggak konsen Kak ngantuk. Kak Mega semangat ya semoga mimpi indah. Keren dan butuh ketelitian dan konsentrasi. Ya kasih Kak Dedo semangat. Spill jam belajar yang cepat masuk Kak abis sholat subuh atau kalau nggak beberapa menit setelah sholat subuh. So tahu Kak Lili katanya. Iya, karena itu tenang biasanya teman-teman ya yang punya anak-anaknya lagi tidur, yang nggak suka kebisingan itu lagi tenang-tenangnya, apalagi kalau yang muslim habis sholat gitu ya biasanya lebih tenang. Tapi harus sudah cukup tidur dulu. Misalkan habis sholat isya tidur gitu ya. Nanti bakalan lebih cepat lagi bangunnya dan nggak ngantuk pas bangun gitu. Kisi-kisinya kalau udah keluar siap Kak, insya Allah dikasih tahu. Oke, mungkin itu aja teman-teman deh kita nggak ada diskusi karena udah ini lewat waktunya. Makasih Kak Lili yang baik hati, sehat panjang umur. Amin, ya Rabbal alamin kakak juga ya. Kalau ada bimbel lanjutan mau enak banget belajar sama Kak Lili. Aduh, kasih ke semangatin aku ya buat soal yang lebih hot gitu. Apa tadi siapa yang nanya? 13 14, 13 14 A. Pas soal SJT lanjutan belum ada sayang. Tidak berhak dapat rekaman katanya gitu. Kenapa ya? Aku buka di laptop ada pemberitahuan Anda tidak berhak dapat rekaman katanya. Enggak kok, semua dapat rekaman nanti ya. Abis ini kan direkam dulu, direcord dulu. SJT lanjutan belum ada. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Kabar ya Kak, mensesuaikan batch selanjutnya siap. Apa bedanya soal SJT dan soal manajerial Kak? Bedanya di aspek penilaian. Ya kalau triknya hampir sama lah ya. Tapi kalau SJT itu terkait dengan interaksi guru di lingkungan ngajarnya. Tapi kalau manajerial itu secara umum tentang kita di lingkungan kerja secara umum ya. Bisa jadi misalkan ada yang di perusahaan, ada yang di rumah sakit, ada yang di misalkan yang kerja di laundry, kasusnya ada misalkan yang kerjanya di mana gitu jadi kasir, ada yang di sekolah gitu. Ya, beda-beda. Dari kelima ini paling banyak salahnya. Semangat kakak, izin keluar boleh. Hari yang kelima paling banyak salah. Semangat teman-teman ya. Mungkin kita udahan trik biar tidak kehabisan waktu di BKN nanti gimana kak? Baca cepat sih kalau yang SJT. Kalau yang mahasiswa itu nanti ikut bimbel mahasiswa aja. Karena kalau itu bisa bisa lebih cepat lagi daripada SJT. Mm-mm. Bisa ngerjainnya lebih cepat lagi insya Allah kalau mahasiswa mah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya stop share dulu kalau nggak ada pertanyaan. Kak Binar Gea, oh nggak ngantuk mah. Kak Binar mah nggak ngantuk ya, aman. Kak Purna juga nggak ngantuk, Masya Allah. Kak Regina udah tidur. Aku menjadi ini, menjadi pengantar tidurnya, Masya Allah. Udah banyak yang tidur ya, mungkin di wilayah Indonesia bagian timur kali ya. Kak Wepi, dihilangin lagi sama Kak Wepi. Pak Mulyono ada apa? Kita udah habis waktu sih. Kak Listriani udah tidur. Beneran udah tidur. Oh enggak, Masya Allah, kirain udah tidur. Oke, Kak Mulyana mungkin besok kita diskusi kakak ya udah 40. Udah lebih 90 menit kakak ya, mungkin next aja. Tidur nyenyak. Oke, terima kasih teman-teman untuk malam ini. Semoga teman-teman sehat sukses selalu. Semoga apa yang kita lakukan kali ini bisa menjadi wasilah atau salah satu jalan menjadi ASN tahun 2024. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, istirahat yang cukup. Kemudian belajar untuk membaca cepat aja supaya fokus. Banyakin doa, banyakin latihan. Semoga teman-teman sehat semua, dijaga sama Yang Maha Kuasa beserta keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk malam ini. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.